Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat ya, dan tetap semangat mengikuti pelajaran ekonomi bersama Bu Vita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas, karena kita sudah akan menghadapi penilaian tengah semester 1 pada tanggal 29 September besok, maka kali ini kita akan membahas soal PTS tahun kemarin. Itu ya. Baik, kali ini kita akan membahas soal PTS masih bersama saya, Bu Vita. Baik, kali ini mungkin kita akan bahas 10 nomor dulu ya. Jadi 1 sampai nomor 10 dulu. Oke, langsung aja. Nomor 1. Nomor 1 pertanyaannya adalah perbedaan antara sistem pembukuan kontinental dan sistem Anglo-Saxon. Jadi kalau ngomongin tentang sistem pembukuan, memang ada dua jenis pembukuan yang pada awalnya itu berlaku sistem pembukuan kontinental. Ibaratnya ini yang kekunoan gitu ya. Terus yang kekinian itu lahir yang mem- apa namanya, memperbaiki. Jadi memperbaiki dari sistem pembukuan sebelumnya yaitu kontinental. Yaitu namanya sistem Anglo-Saxon. Jadi ini eh, awal mulanya dulu ya ada si Pak Luca Pacioli itu yang dia dalam bukunya Summa de Arithmetica itu ada salah satu bab yang menyinggung tentang sistem pembukuan berpasangan. Nah, awal mula itu dari situ. Jadi sistem pembukuan Anglo-Saxon. Poin yang paling membedakan antara sistem kontinental dan sistem Anglo-Saxon itu adalah saya ngomongin yang Anglo-Saxon aja ya karena ini yang akan ada di pertanyaan kali ini. Jadi sistem Anglo-Saxon yang perbedaan yang paling pokok, yang paling terlihat itu kalau Anglo-Saxon itu sudah ada pemisahan pembukuannya itu berpasangan. Ya, yang mana pembukuan berpasangan itu adalah debit dan kredit. Jadi ini sistem pembukuannya berpasangan. Ya, pembukaan aja berpasangan. Masa kamu enggak? Iya. Jadi ada pembukuan debit dan kredit sudah rinci pengelompokannya itu. Kalau yang kontinental belum rinci. Ada tapi belum, ya udah dicatat tapi belum serinci di Anglo-Saxon. Terus yang membedakan yang kedua itu adalah di sini ada kalau di sistem kontinental itu dia di sini hanya ada 3 jenis laporan keuangan. 3 laporan keuangan. Yang mana kita sudah mempelajari ini sebenarnya kemarin di awal-awal itu. Yaitu ada laporan laba rugi, ada neraca, maaf ada perubahan modal, dan ada neraca, ya kan? Mari kita mempelajari ini. Nah, yang Anglo-Saxon menyederhanakan, melengkapi dari laporan keuangannya sistem kontinental. Jadi ada 5 jenis laporan keuangan. 5 jenis laporan keuangan itu apa saja? Ya yang 3 tadi yaitu laba rugi, terus perubahan modal, laporan perubahan modal, terus neraca. Yang keempat itu adalah laporan arus kas. Laporan arus kas dan yang terakhir itu adalah catatan atas laporan keuangan atau CALK. Ya, jadi dia lebih komplit. Ibarat paket itu dia paket komplit. Terus ciri khas selanjutnya yang membedakan dengan Anglo-Saxon adalah di sini dia ada penyusutan. Jadi menghitung setiap depresiasi atau penyusutan. Aktifan tetap ya berarti. Nah, itulah yang paling membedakan, yang paling notice yang membedakan dengan kontinental dari si Anglo-Saxon ini. Jadi kalau kita lihat jawabannya A, B, C, D, E. Nah, ini penyusutan ini di Anglo-Saxon ya, ini salah ya berarti tidak menggunakan pencampuran, nggak ada pencampur-campuran. Tidak terdapat ada breve, tidak dapat hanya sebagai. Oke, berarti yang paling masuk ya yang A ini. Oke, ini yang paling membedakan ya yang A itu. Oke, itu nomor 1. Sekarang kita ke nomor 2. Nomor 2 itu pertanyaannya adalah pengertian akuntansi menurut AAA atau American Accounting Association. Ya, menurut AAA atau American Accounting Association. Jadi pengertian akuntansi menurut American Accounting Association yang paling pokok itu adalah di sana itu dia ada informasi. Jadi kayak kita mengidentifikasi apapun itu dan muaranya
atau finishnya, hasil akhirnya itu dia ada laporan informasi itu. Jadi dilaporkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Nah, jadi menurut AAA, pengertian informasi akuntansi itu yang pertama itu ada proses pengidentifikasian. Apa yang diidentifikasi? Mengidentifikasi transaksi dong. Misalnya ini berarti dari kayak nota, faktur, terus kwitansi, cek dan sebagainya, kita identifikasi. Oh, ini dari toko A ke toko B, atau ini transaksi utang ke bank, ini transaksi bayar listrik, ini transaksi bayar gaji, ini transaksi menerima pendapatan dan macam-macam. Diidentifikasi dari si bukti transaksi itu. Terus setelah diidentifikasi itu kemudian langkah keduanya adalah pengukuran. Pengukuran itu berarti oh ini ternyata bayar utangnya sekian rupiah, ini bayar listriknya 800, ini bayar gajinya 2 juta misalnya. Ini menerima pendapatan 3 juta misalnya. Nah, diukur itu pengukuran. Terus yang ketiga, nah ini yang paling poin dari si AAA itu, yaitu ada pelaporan informasi ekonomi. Jadi dilaporkan laporan informasi ekonomi. Nah, dilaporkannya kemana atau tujuannya untuk apa kok dilaporkan? Ya ini tujuan akhirnya nanti untuk penilaian. Siapa yang menilai? Ya yang membaca atau yang menggunakan laporan informasi tersebut. Misalnya pihak internal, pihak eksternal, nanti beda-beda. Kalau pihak internal misalnya manajer ya berarti untuk mengetahui sejauh mana sih perkembangan perusahaan itu. Kalau untuk pihak eksternal misalnya kayak investor, uh, worth it nggak ya aku kalau invest ke perusahaan ini. Nah, nanti beda-beda tergantung siapa yang menggunakannya itu. Nah, setelah dinilai akhirnya dia akan digunakan finally untuk pengambilan keputusan. Nah, akhirnya kalau udah nilai, oke, aku invest di sini. Enggak deh, yang perusahaan lain aja deh misalnya. Akhirnya pengambilan keputusan. Nah, inilah pengertian akuntansi menurut AAA. Jadi yang paling poin dari AAA itu ada ini, pelaporan informasi ekonomi. Jadi nggak hanya mengidentifikasi, tapi dia juga melaporkan. Baik, kalau dari poin itu berarti yang masuk di nomor 2 ini yang pertama adalah ini ya, informasi akuntansi. Aduh, kecoret. Informasi akuntansi, terus pelaporan informasi, terus penyajian informasi. Sama sih kata-katanya ya. Berarti ada di nomor 2, 3, dan 5. Jawabannya adalah D. Nah, itu adalah nomor 2. Paham ya? Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nomor tiga pertanyaannya adalah yang bukan. Ingat, yang bukan syarat kualitas informasi akuntansi. Nah, tadi lanjut ke menyambung pertanyaan nomor 2 tadi. Jadi, informasi akuntansi yang dilaporkan itu harus mempunyai syarat-syarat. Syarat-syaratnya apa saja? Banyak, kita sudah mempelajari. Ada keandalan, terus juga relevan, apalagi lengkap, laporan informasi itu harus lengkap, terus dapat diuji, reliable ya, dapat diuji itu maksudnya bisa dibandingkan dengan laporan tahun sebelumnya atau bisa juga di-compare dengan laporan keuangan yang sejenis atau mungkin perusahaan yang sejenis itu dapat diuji. Terus ada juga dapat dimengerti menggunakan bahasa yang mudah ya, dapat dimengerti, nggak alay. Jadi misalnya bikin laporan, Cin, ini laporan keuangannya Cin, atau mungkin pakai emot-emot apa gitu. Nah, jadi mudah, tegas, dapat dimengerti. Itu adalah syarat kualitas informasi akuntansi. Juga tepat waktu. Jadi tepat waktu biasanya dilaporkan, dibuat laporan informasi akuntansi itu di akhir periode, bisa 31 Desember, berarti ya selanjutnya next tahun depan 31 Desember. Belum misalnya molor jadi 2 Februari misalnya. Nah, jadi harus tepat waktu. Dapat dibandingkan, saya dapat diuji, dapat dibandingkan, hampir mirip ya, dapat dibandingkan tadi ya. Bisa di-compare dengan tahun sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan sejenis. Terus netral. Netral itu artinya ya dia tidak memihak.
tidak subjektif, jadi dia objektif. Jadi kalau menilai kok perusahaan itu hasilnya 10 ya harus dilaporkan 10. Jangan hasilnya 10 dilaporkannya 20. Nah, harus netral. Nah, jadi yang bukan termasuk kualitas, syarat kualitas informasi akuntansi, penyajian menarik ya. Nggak harus menarik, jadi nggak harus tabelnya dikasih warna pink atau bunga-bunga gitu, nggak usah, nggak penting itu. Terus yang bukan di sini adalah tabel jelas. Ya sebenarnya ini iya sih tabel jelas, tapi bukan termasuk syarat kualitas informasi akuntansi. Karena kalau tabel jelas nanti sudah masuk ke lengkap ini atau dapat dimengerti juga bisa. Ini ya, jadi A2, B1 bisa diprediksi juga enggak. Dan subjektivitas, karena nggak boleh subjektivitas, harus netral. A2, B1, D ya berarti ya. Oke, jawabannya D. B2, kok B sih? Maaf, salah. B1 kok B2 nih, salah. Sorry. Bukan nih ya, bukan nih. Yang B, sorry, maaf. Ya, yang B, yang benar yang B. Jadi A2, B1, B3, C3. Oke. Nomor 3 selesai. Sekarang kita ke nomor 4. Nomor 4, the point is di sini adalah menggunakan bahasa yang mudah diterima. Tadi tak jelaskan di sini, jadi nggak alay, nggak belibet, nggak belok-belok, jadi langsung tegas, jelas. Nah, itu adalah ciri dari informasi akuntansi. Berarti ini nomor 4, jawabannya apa anak-anak? Yes, betul, yang E ya. Jadi poinnya kan bahasa dan mudah menggunakan bahasa yang mudah diterima semua, berarti dapat dimengerti. Kalau bahasanya pakai Chin, ini laporan keuangannya Akika mau, nah berarti kan tidak bisa dimengerti oleh semua orang. Jadi gunakan bahasa yang mudah dimengerti. Oke, nomor 4 selesai. Kita ke nomor 5. Nomor 5, berdasarkan matrik di atas, pemakai informasi eksternal. Jadi pemakai informasi akuntansi itu kan ada internal dan ada eksternal. Ada internal dan ada eksternal. Pihak mana saja yang masuk di internal dan eksternal? Yang paling banyak itu pihak eksternal. Kalau internal itu ya dia yang hanya di dalam perusahaan tersebut bekerja untuk perusahaan itu, digaji oleh perusahaan itu kalau internal. Kalau eksternal itu berarti pihak luar yang menggunakan informasi akuntansi itu untuk kepentingannya. Jadi sesuai dengan kepentingannya itu apa. Eksternal tuh misalnya itu ada pemerintah, jelas ya, karena dia di luar perusahaan. Kalau pemerintah kepentingannya apa sama informasi akuntansi? Ya ini bisa nanti dengan kebijakan-kebijakan ya, kayak misalnya UMR, atau upah minimum regional, atau upah minimum provinsi, bisa juga dengan kesejahteraannya misalnya kayak cuti, hak-haknya, dan sebagainya. Jadi ini terkait dengan kebijakan, kalau pemerintah itu terkait dengan kebijakan. Apakah dia sudah menerapkan standar SOP dalam kegiatannya, terus ya pokoknya terkait dengan kebijakan kalau pemerintah. Terus ada juga pelanggan. Nah, pelanggan itu adalah pihak luar perusahaan yang menggunakan informasi akuntansi. Kalau pelanggan ini nanti kaitannya sama produk kan biasanya. Ini sama mutu produk. Kalau laporan keuangannya bagus, worth it ya, berarti perusahaan itu bagus, berarti produknya juga oke. Terus ada juga masyarakat, sama ya. Kalau masyarakat mungkin lebih ke kaitannya dengan informasi lowongan kerjaan bisa, atau mungkin dengan CSR-nya atau kegiatan social responsibility-nya bisa. Ya itu kalau masyarakat kaitannya dengan itu. Terus ada juga karyawan ini masuk di pihak eksternal, meskipun dia bekerja di dalam perusahaan itu, tapi dia adalah pihak yang nggak ikut, ibaratnya dia yang pengolahan, dia hanya sekedar bekerja di situ, jadi dia termasuk pihak luar.
pihak ring luar dari perusahaan itu. Karyawan nanti ya kaitannya dengan gaji, dengan kesejahteraan dan sebagainya. Kalau perusahaan saya itu labanya banyak, maksud saya gajinya sedikit. Nah, nanti karyawan bisa membaca informasi akuntansi terkait dengan kepentingannya yaitu gaji, pendapatannya dia nanti ya. Terus ada juga pemasok bisa. Kalau pemasok itu nanti berkaitan dengan supplier barangnya, jatuh tempo barangnya, pembayarannya dan sebagainya. Terus ada juga kreditur. Nah, kreditur itu berarti orang yang memberikan kredit, orang yang memberikan pinjaman. Bank ya berarti. Kalau bank kaitannya berarti nanti dengan saat pembayaran, jatuh tempo dan sebagainya. Investor itu juga pihak luar. Kaitannya dengan apa? Ya dengan menanamkan investasi, menanamkan modal dia ke dalam perusahaan tersebut. Mau menanam apa enggak? Nah, itu investor. Nah, di sini matriks pemakai informasi eksternal ditunjukkan oleh yang ini paling masuk yang pemerintah ya. Terus ini pelanggan masyarakat juga bisa. Ini bisa, ini bisa. Kepala produksi berarti internal, pemilik internal. Terus ini karyawan, pemasok, kreditur, investor bisa juga. Tapi berarti yang paling masuk adalah A2. Oke, A2 ya. Terus B1, B2, B1, B2, B1, B2 berarti ini ya, B1, C1, C3, B2, C2. Yang paling masuk yang ini sebenarnya. A2, B1, C1, C3. Kalau A3 enggak ya, ini salah. A4 no, A2 ya, B1 tapi salahnya ini di B3. B3 ini kan kepala produksi, berarti kan internal. Ya, yang paling masuk adalah yang C. Selesai untuk nomor 5. Lanjut, kita ke nomor 6. Oke, nomor 6 agak panjang nih. Jadi ada ilustrasi soal, ada seorang mahasiswa kedokteran UGM namanya Yunanto. Itu merasa tertarik dengan teman-teman sekelas dia di Fakultas Ekonomi itu kalau mereka tuh udah pada belajar bermain saham atau invest melalui BEI di pojok BEI. Biasanya di kampus-kampus kalau besok kalian udah kuliah itu ada namanya pojok BEI. Jadi pojok BEI itu adalah fasilitas BI yang di situ bisa melatih kita untuk menginvestasikan latihan investasi buat mahasiswa. Nah, jadi di situ nanti udah ada panduan-panduannya dan sebagainya. Kalau kalian mau latihan investasi, misalnya mau menyisihkan sedikit uang sakunya, bisa. Dari sekarang pun sebenarnya kalian bisa untuk latihan investasi, bisa melalui, kalau sekarang kan banyak aplikasi-aplikasi tuh di Play Store atau di iOS. Misalnya kayak Bibit atau reksadana yang lain itu banyak sekali. Dari menyisihkan uang saku yang paling kecil, nanti kalian bisa latihan menginvestasikan uang kalian dan untuk mendapatkan keuntungan. Latihan dulu, nggak usah banyak-banyak dulu. Nah, terus sama teman-temannya si Yunanto ini disarankan untuk aktif membaca laporan keuangan perusahaan. Ya jelas, kalau kita ingin menanamkan uang kita, menginvestkan uang kita ya nggak sembarangan kan. Kayak kita kalau mau menanam pohon, menanam tanaman, misalnya nanam padi, nanam ya apapun itu bunga, ya kita harus lihat dulu tanahnya subur enggak, tanahnya gimana, airnya nanti kira-kira bagus apa enggak. Terus kalau kita tanam bibit bisa tumbuh baik enggak, kita kan lihat, nggak mungkin kita nanam langsung di pasir atau di gitu yang tandus yang gersang kan enggak. Jadi kita kayak overview dulu sebelum kita menginvestasikan uang kita ke suatu perusahaan. Jadi kita baca dulu laporan keuangannya. Minimal kita lihat dulu laporan keuangannya. Nah, itu tujuannya apa? Tujuan kita membaca laporan keuangan. Ya, sebenarnya itu untuk berjaga-jaga ya, untuk kegiatan
sebelum kita menginvestasikan uang kita, kita harus melakukan tindakan preventif dulu. Salah satunya yaitu dengan membaca laporan keuangan perusahaan tersebut. Tujuannya untuk apa? Tujuan kita membaca itu ya supaya ini sebenarnya mirip-mirip ya. Kalau mengetahui perkembangan usaha untuk menentukan kebijakan, enggak dong. Si Yunanto kan bukan penentu kebijakan perusahaan tersebut. Terus memperhitungkan bagian laba, ini benar, cuma ini agak kejauhan. Bagian laba atau dividen itu nanti kita pikir setelah kita nanam dulu. Jadi di situ udah dijelaskan nanti dapat berapa persen dari uang yang kita tanam. Jadi keuntungannya berapa persen udah ada rule-nya, udah ada syarat dan ketentuannya. Yang ke C, dapat mengetahui prospek usaha. Nah, ini yang paling masuk sebenarnya. Sebagai masukan untuk menambah atau mengurangi modal. Enggak juga ya. Mengetahui besar kecil laba perusahaan untuk menentukan nilai pajak. Pajak berarti nanti katanya sama pemerintah, sama pajak. Si Yunanto nggak ada hubungannya dengan si pajak ini. Jadi yang paling masuk itu adalah yang C. Nah, jadi kita harus cermat dalam memilah-milah jawaban yang paling mendekati yang mana ya. Oke, sekarang kita ke nomor 7. Nomor 7, kegunaan informasi akuntansi bagi pihak internal. Nah, pihak internal perusahaan itu ya ada pimpinan manajer. Itu adalah pihak internal. Kita cari yang eksternal aja, berarti yang gampang ya, karena ini jawabannya ada 3 kan, paling mudah kita eliminir ke jawaban yang tersedikit, berarti yang 2. Yang 2 berarti yang eksternal kan. Kita cari yang eksternal aja, biar mudah. Ini langsung mencolok mata, pajak kan eksternal, berarti enggak. Sama saham kan juga investor ya, berarti ini pajak. Ya udah, karena kita udah eliminir 4, 5, jawaban yang benar adalah nomor A, 1, 2, dan 3. Selesai, nomor 7. Baik, lanjut nomor 8. Nomor 8, suatu informasi akuntansi untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar pinjaman. Oke, poinnya di sini, membayar pinjaman. Pinjaman berarti siapa tadi? Dan sebagai untuk pemberian pinjaman, berarti kalau yang memberikan pinjaman namanya adalah orang yang memberikan pinjaman atau kredit. Yes, namanya adalah kreditur. Kalau debitur apa? Kalau kreditur orang yang memberikan kredit, pemberi kredit ya, memberi kredit. Atau kalau misalnya pakai ilustrasi itu dia tangan di atas. Jadi yang tangan di atas. Nah, tangan yang di bawahnya yang menerima itu namanya adalah debitur. Berarti ini penerima kredit. Menerima utang atau menerima kreditan. Itu namanya debitur. Kreditur bisa bank, bisa juga pihak-pihak yang dia kelebihan dana dan memberikan pinjaman pada orang lain. Itu namanya kreditur. Nah, udah deh titik, karena dia hanya ngomongin tentang pinjaman, jawabannya antara debitur dan kreditur. Tapi karena di sini adalah pemberian pinjaman, berarti yang memberikan kredit atau pinjaman kreditur. Selesai nomor 8. Next, lanjut nomor 9. Ibu Suratmi, seorang pelanggan setia supermarket Mentari. Beliau ingin mengetahui informasi akuntansi supermarket tersebut selama 5 tahun terakhir. Dengan tujuan, nah berarti karena pelanggan, berarti dia adalah konsumen ya. Konsumen itu tujuannya mengetahui informasi akuntansi itu apa? Tadi kayaknya di depan udah deh. Nah ini. Nih, tadi kan kita udah membahas ini ya. Pelanggan. Kaitannya dengan mutu produk kalau pelanggan itu. Bagus nggak nih? Bagus. Beli. Nah, kayak gitu. Jadi ini jawabannya adalah langsung saja berarti yang D. Yes. Yang A ini nggak ada kaitannya pensiun dengan Bu Suratmi mau pensiun mau nggak ya dia nggak ada kaitannya ini. Dengan supermarket Mentari nggak ada ya. Mengetahui kontribusi perusahaan bagi perekonomian nasional, kadon ini terlalu jauh, enggak ya. Bu Suratmi enggak mikir hubungannya si Mentari sama perekonomian nasional. Terus memprediksi pembayaran atas barang dan jasa yang diserahkan, ini lebih ke supplier atau pemasok, karena kan dia yang nyetorin barang. Nah berarti kira-kira nanti ini bayarnya seret enggak ya ini bayarnya. Nah itu berarti pemasok, kaitannya kepentingan pemasok. Keberhasilan manajer, berarti ini kaitannya sama pimpinan atau sama manajer. Jawaban nomor 9 adalah D. The last, terakhir. Nomor 10.
Akuntansi manajemen memusatkan kegiatannya pada manajemen, memanage. Berarti karena memanage, ya wis di sini ada kata-katanya kan manajemen. Nah, berarti bagi ini mengolah dan menyajikan informasi bagi para manajer dalam menjalankan operasinya. Jadi bidang-bidang akuntansi kan banyak sekali ya, bidang-bidang akuntansi kita udah mempelajari bidang-bidang akuntansi apa aja. Misalnya ada akuntansi keuangan. Nah, ini mempelajari tentang laporan-laporan keuangan. Bisa juga dengan akuntansi biaya. Berarti ini mempelajari biaya-biaya untuk menentukan harga pokok produksi. Jadi lebih ke kalau bikin suatu produk ini biayanya berapa ya yang diperlukan supaya nanti bisa dijual dengan harga sekian. Nah, itu akuntansi biaya. Kalau akuntansi keuangan tuh lebih ke pelaporan keuangan bagi pihak yang membutuhkan. Jadi lebih konsennya ke laporan keuangan. Kalau ini lebih ke biaya produksi untuk menentukan harga pokok. Terus ada juga akuntansi manajemen. Ini lebih ya tadi pengendalian perusahaan. Jadi memanage perusahaan supaya jalannya tuki-taki enggak ya, supaya jalannya bagus. Perusahaan itu harus di manage yang baik. Nanti planningnya gimana, perencanaannya gimana, organizingnya gimana, cara mengaturnya, actuatingnya gimana, controllingnya gimana. Nah, itu adalah akuntansi manajemen. Ada juga akuntansi pajak. Kalau akuntansi pajak ya nanti mempelajari tentang objek-objek pajak. Terus ada juga akuntansi anggaran atau budgeting atau budgeter ya, akuntansi anggaran. Berarti kalau akuntansi anggaran itu nanti mempelajari tentang rencana-rencana anggaran yang akan dilakukan, berapa pemasukannya, berapa pengeluarannya. Nah, kayak gitu itu akuntansi anggaran. Jadi kayak arrange suatu anggaran untuk menghasilkan suatu produk. Itu akuntansi anggaran. Ada juga auditing atau akuntansi pemeriksaan. Auditing itu berarti dari katanya auditing berarti memeriksa. Berarti ini adalah akuntansi yang tujuannya itu memeriksa catatan keuangan atau memeriksa laporan keuangan. Nah, itu adalah bidang-bidang akuntansi. Baik, selesai sudah kita membahas 10 nomor soal PTS untuk tahun kemarin. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa dipahami. Next video kita akan membahas tentang soal selanjutnya nomor 11 sampai nomor 20 mungkin ya. Kita akan membahas di video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bu Vita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.